Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar koordinat kartesius bagian 1. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan menggambar titik pada bidang kartesius, menentukan koordinat titik pada bidang kartesius, menentukan letak kuadran sebuah titik pada sistem koordinat kartesius, pengertian istilah kartesius digunakan untuk mengenal ahli matematika sekaligus filsuf dari Perancis bernama René Descartes. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Sumbu X artinya sumbu yang mendatar atau horizontal atau tidur disebut apsis. Sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak atau vertikal atau bangun. Baik, sekarang kita akan menggambar titik pada bidang kartesius. Koordinat titik itu ada X, Y. Di situ gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius atau bidang berpetak-petak. A 5,0, B 0,-2, C -3,4, D -1,-5, E 6,-6. A 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. Ada di titik A. Ya, itu ya titik A ya. Kemudian B 0,-2. Dilihat X-nya 0, Y-nya -2. Nah, itu ya, itu adalah titik B. Sebaiknya menggunakan buku berpetak-petak ya, biar nanti kelihatan hasilnya. Nah, itu ada di titik B dengan titik 0,2. Lanjut kita ke titik C, yaitu -3,4. Diingat X-nya -3, Y-nya 4. Cari dulu X -3, berarti X negatif, berarti X yang sebelah kiri dari 0 itu namanya X negatif.
Kemudian positifnya 4 atau Y-nya sama dengan 4. Y positif kita cari di mana? 0 ke atas. Ya, sudah didapat negatif 3,4. Itu adalah titik C. Ya, lanjut. Kemudian kita akan mencari titik D, yaitu negatif 1, negatif 5. Artinya X-nya negatif 1, Y-nya negatif 5. X negatif berarti dari 0 ke kiri. Kemudian Y negatif berarti dari 0 ke bawah. Nah, itu sudah ditemukan titik D. Yuk lanjut. Menentukan koordinat titik pada bidang kartesius. Koordinat titik itu adalah titik X, Y. Nah, yang tadi itu ya contohnya seperti itu, koordinat titik. Di itu ada titik P, T, S, R, G. Nah, di situ kalian disuruh menentukan koordinat titik-titik berikut. Yang P berarti kamu lihat dari sumbu X-nya dulu. Sumbu X-nya berapa? 5. Berarti bawah ya. Nah, bawah ke arah berapa itu? Negatif 4. Oke, Q juga seperti itu. Dilihat sumbu X-nya. X-nya 0. 0 itu punyanya siapa? Ya punyanya X, juga punyanya Y, ya. Kemudian 3, 3-nya itu apa? Y-nya. Y positif berarti 0 ke atas. Seperti itu. Kalian perhatikan. Kemudian yang R kita lihat mana R. R itu berarti X-nya dulu negatif 5, baru 0 ya, itu pas ada di titik 0. Berarti dibaca X-nya dulu baru Y. Diingat-ingat. Kemudian S dan T. Yes, kita lanjut menentukan letak kuadran sebuah titik. Yuk, masih disimak ya, masih semangat ya. Jadi, kuadran adalah 1/4 lingkaran. Diingat, kuadran itu adalah 1/4 lingkaran. Kuadran itu terbagi menjadi 4. Kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. 1/4 lingkaran berarti berapa besarnya? 90 derajat. Oke, di situ sudah ada gambarnya. Ya, kita mulai. Ada 4 ya. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita ke kuadran 1. Kuadran 1 itu berada di kanan. Artinya X positif dan Y positif. Kemudian kuadran 2 itu artinya ada di sebelah kiri. Itu X-nya negatif, Y-nya positif. Lanjut, kuadran 3 ada di sebelah kiri yang bawah. Ya, itu artinya apa? X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran 4. Oke, ada di sebelah kanan bawah. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Bisa dipahami dulu ya. Di situ ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Baik, sekarang tentukan letak kuadran titik-titik berikut ini. Jangan lupa di pause dulu biar kalian paham dulu. Yang pertama T
negatif 5,7. Artinya X-nya negatif 5, Y-nya 7. Berarti X positif, Y negatif. Ayo dicari. Maaf, T negatif, Y positif. Berarti X yang negatif mana? Ya, betul. Ada di kuadran 2. Sudah paham? Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh berikutnya. O negatif 9, negatif 3. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sama-sama negatif. Berarti ada di kuadran, ayo coba berapa? Ayo, ada di kuadran berapa kalau sama-sama negatif? Ayo, saya hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, ada di kuadran 3. Ya, itu yang V 11,16 sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, otomatis ada di kuadran berapa? Yo, ya ada di kuadran 1.